Halo teman-teman. Nah, di sesi kali ini kita akan membuat UI dari newsletter kita ya. Seperti yang sudah kita gambarkan di versi-versi yang di sesi-sesi yang sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang baru join, eh, teman-teman bisa lihat video yang sebelumnya, video yang pertama atau yang kedua, itu saya sudah menggambarkan kira-kira bentuknya seperti apa. Nah, kita akan coba sebisa mungkin mendekatin desain gambar yang sudah kita desain di video sesi sebelumnya ya. Oke. Nah, sebelumnya kita kemarin itu kita pakai React Component ya. Nah, di sini saya sudah ubah menjadi React Functional Component. Jadi komponen saya buang. Nah, jadi tinggal function saja seperti ini. Nah, untuk UI kita juga kita akan coba untuk menggunakan uh, sebuah library yang namanya API Source. API Source ini adalah library yang kita gunakan untuk memanggil API call kita ya. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum menginstal API Source bisa install dulu ya. Caranya ketik npm install API Source ya. Minus save ya. Nah, minus ini artinya nanti API source-nya itu akan terdaftar di package.json seperti ini. Ya, API source. Ya. Ya, di sini ya, di dependency. Jadi kalau teman-teman tidak pakai dash save, maka API source-nya tidak akan tersave di package.json. Nah, oke. Untuk itu kita akan import saja API source-nya untuk create API call-nya ya, create from API source. Terus kita di sini kita buat konfigurasi API-nya sama dengan create. Nah, di sini dia ada beberapa parameter. Yang pertama adalah base URL. Nah, di base URL ini kita isi dengan host dari atau lokasi dari API kita. Localhost, saya localhost 84 ya. Nah, kemudian jangan lupa tutup ya setelahnya. Kemudian saya juga akan pakai headersnya ya, headers karena kita akan mendapatkan JSON ya, maka kita ketik sini accept ya, headernya kita accept. Maksudnya apa? Accept application JSON ya. JSON. Oke. Nah, cukup. Nah, ini kita buat konstanta dulu tuh, konstanta API-nya. Kita buat konstanta untuk API call-nya. Nah, seterusnya kita akan buat beberapa state untuk menampung data dari data yang akan kita tampilkan di UI kita. Pertama, kita akan punya data itu search text-nya ya, search text-nya. Di sini saya akan menggunakan useState, salah satu hook yang disediakan oleh React untuk menampung state, menampung dan memodifikasi state ya. Jadi seperti setter and getter kalau di bahasa pemrograman Java, kira-kira seperti itulah. Ya, search tag sama dengan use state. Nah, use state ini dia punya parameter ya. Parameter itu adalah ini yang kita, kalau kita tahu sini adalah initial parameternya. Ya. Di sini kita juga akan punya news listnya ya. News list. Sini set news list. Ya. Nah, kita juga akan pakai use state. Nah, tapi di sini kita akan buat initial state-nya itu empty string. Nah, kemudian kita juga akan buat sebuah function. Kita bilang functionnya search news ya, search news. Jadi function search news kita ini akan menampung sebuah parameter. Kita punya parameter search saja ya, search gitu aja kita bilang ya, parameter search atau search param ya, search param.
Jadi search paramnya akan berisi search text kita nanti. Jadi search text kita akan berisi apa, kita akan tampung di sini. Ya. Search param, ya. Kemudian kita buat URL-nya, URL API kita yang ketika kita melakukan pencarian itu, kalau teman-teman masih mengikuti, kita pakai API news ya seperti ini untuk mengambil semua news kita. Nah, tapi kita juga akan punya kondisi di mana search param kita itu nanti dia kan bisa berisi, bisa enggak ya. Jadi kita bisa buat sini string, ya. Terus kita buat sini length, ya. Jadi kalau dia berisi, nanti kita akan search berdasarkan apa yang ada di dalam search param kita. Nah, mungkin untuk yang tahap pertama, karena kalau teman-teman masih ingat, itu kita hanya punya search by ID ya. Search by ID. Jadi mungkin awal-awal nanti kita cuma search by ID aja. Ya, kalau param lengthnya sama dengan 0, maka kita akan concat ya. Kita akan concat atau kita akan gabungkan URL yang tadi kita sudah punya di atas itu, kita pakai begini slash, ya. Nah, ini yang petik miring ini digunakan untuk string interpolation ya. String interpolation tuh kalau teman-teman lihat itu sebenarnya kayak teknik untuk memasukkan atau menginjek string di dalam string ya. Jadi teman-teman bisa baca di sini ya, di mdn string interpolation. Nah, ini teknik ya atau template string ya. Ya, kalau di Stack Overflow mereka kadang-kadang istilahnya string interpolation. Kalau di Mozilla Development Network itu mereka bilangnya ini string ya, atau template string ya, template literal seperti itu. Nah, jadi ini di dalam $kurung ini kita bisa masukkan variabel kita ya. Jadi ini seperti string injection di dalam string, kira-kira seperti itu ya. Nah, kita akan melakukan teknik yang sama pakai string interpolation. Kita copy aja search paramnya ya. Kemudian setelah itu kita akan melakukan API call ya. API call kita akan get URL tadi yang sudah kita definisikan. Kemudian API get-nya ini akan mengembalikan promise ya. Nah, promise, jadi kita akan menggunakan then ya. Setelah promise-nya tuh resolve ya. Resolve itu artinya sudah selesai. Jadi kalau promise itu dia punya dua ya, ada promise itu ada dua, ada resolve, ada reject ya. Promise MDN ya. Jadi teman-teman bisa baca di sini juga promise MDN. Bagaimana cara menggunakan promise ya, seperti ini. Nah, jadi dia ada pending ya, dia ada satu lagi, ada resolve, nah, resolution and rejection function. Nah, jadi resolution function ini adalah function callback yang dipanggil ketika promise kita itu sudah selesai ya, selesai dan sukses. Kalau misalnya dia error, maka dia akan panggil rejection. Nah, di sini kita panggil yang resolve-nya ya, yang resolve. Kalau dia resolve, kita respon. Bilang di sini set news list ya, set news list. Nah, tapi ingat teman-teman, kalau misalnya set text kita atau set param kita ini kosong, maka seperti teman-teman lihat ini kan, kalau dia kosong dia akan pakai URL yang ini. Nah, kalau teman-teman masih ingat, kalau kita pakai API news, maka dia akan langsung mengembalikan array. Nah, set news kita ini kan tipe datanya kan sebenarnya kita mengharapnya itu ekspektasi kita adalah array. Nah, tapi kita juga bisa
URL kita itu juga bisa yang ini ya. Ya kalau yang pakai yang ini ya, hanya nge-fetch satu aja objek. Jadi kita harus kasih apa kondisi ya, kondisi. Jadi kalau search param kita cream ya titik length itu lebih besar dari 0 ya. Ya, jadi kalau ada datanya, maka kita harus bungkus. Kita bungkus datanya, data titik data ya. Kita bungkus respon datanya itu di dalam array. Ya, kenapa seperti ini? Nah, karena ini memang spesifikasinya ya. Jadi kalau kita pakai API source itu dia akan tambahin data di belakang sini ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini juga ya. npm API source ya. Kalau pengen lihat. Nah, jadi nanti mana ya? Nah, ini nih. Ini mana ya? Bukan ini data ya. Nah, oke, dia bilang if request made it to the server and got response of any kind, response will also have these properties. Properties pertama adalah data, which is yang ini, ya. Data yang ini teman-teman ya, yang di ujung ini. Kemudian juga dapat status, headers, config, dan duration. Nah, jadi kita punya data dua kali di sini. Ya. Data yang di sini adalah data yang kita ambil dari API source-nya, data yang di sini adalah data yang sebetulnya. Ya, oke. Nah, baik lagi. Kalau dia ada parameternya, kita bungkus. Kalau nggak ada, ya udah. Karena kan kita tahu ini respon data titik data itu bakal mengeluarkan array ya, jadi kita nggak usah bungkus seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan satu hook lagi namanya use effect ya. Nah, use effect ini kita akan panggil setiap kali kalau dia tanpa parameter dia akan di-execute setiap kali ya. Jadi function callback yang di sini saya akan tuliskan function callbacknya ya. Search news ya, search news. Jadi kita akan panggil search news kita ini ya dengan menggunakan parameter search text kita. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kita seperti ini aja, maka function callback kita, search news kita ini akan di call setiap kali kita merender ulang aplikasi kita, page kita ya, komponen kita. Nah, kita nggak mau kayak gitu. Jadi kita bilang kita maunya di search kalau ada perubahan di search text. Nah, jadi parameter yang kedua ini adalah semacam dependency. Jadi kapan kita akan memanggil callback yang kita daftarkan di dalam use effect. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi use effect ini dia punya function callback, ini function callbacknya, dan ini adalah dependensinya, kondisinya di mana function callback itu akan dipanggil. Jadi setiap kali search text itu nilainya berubah, maka use effect akan memanggil function callback yang diregister di dalamnya ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat UI-nya ya. Buat UI-nya. Nah, yang di atas ini adalah kontainernya, maka kita styling dulu aja, kita buat style ini kontainernya, mungkin nanti kita buat kontainer ya. Nah, jadi kita bisa buat di sini ya, style sama dengan ya kontainer ya. Kontainernya kita bikin background aja, ya. Backgroundnya background apa ya, mungkin background red aja ya. Nah,
Kemudian kita pengen semuanya kayak kita punya teks, search tag itu, dan juga kita punya news list itu kita buat mereka di tengah-tengah ya. Jadi ini kita buat text align aja pakai ya, gampang ya, pakai yang gampang text align itu center. Nah, seperti ini. Nah, bagi teman-teman juga, oh ini backgroundnya background color ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin loh ini kan kalau misalnya style itu kan isinya CSS ya, CSS. Tapi kok kayak gini? Biasa kan kalau CSS itu kan background dash begini. Ya, jadi dia snake case. Nah, kalau di React enggak. Kalau di React mereka pakai camel case. Jadi yang teman-teman butuh ingat itu hanya kalau kita mau tulis CSS, semua CSS properties atau atribut yang teman-teman tahu yang sebelumnya dia snake case seperti ini, ganti aja pakai camel case. Nah, camel case itu depannya itu huruf kecil, terus word berikutnya itu diawali dengan huruf besar. Nah, seperti itu ya. Text align-nya center, kemudian mungkin kita bisa pakai padding sedikit ya. Padding, oke. Kita pakai aja paddingnya kita buat 24 lah. Biar kelihatan kira-kira nanti kontainer. Oh ini container, salah ya, kontainer ya. Oke. Setelah itu kita buat apa ya? Kita buat headernya ya. Kita buat headernya H2. Terus kita buat sini news letter app. My newsletter app. Nah, kayak gitu ya. Kayak punya kita nih. Terus setelah itu kita buat juga untuk search-nya. Kita bungkus aja search-nya di dalam style ya. Atau nggak usah deh, langsung aja input tipenya tipe teks ya. Nah, terus kita buat sini placeholder-nya kita buat di sini bilang type to search ya. Kita mungkin type ID to search. Nah, nanti kita ganti nih, tapi sementara kita pakai itu aja. Nah, terus kita buat stylingnya sedikit supaya buat dia agak lebih panjang ya. Nah, di sini saya buat stylenya itu inline. Jadi ada beberapa cara kita bisa buat stylenya itu. Kita bisa taruh stylenya di sini ya, atau kita bisa inline seperti ini. Kalau inline kita pakai kurung kurawalnya, curly bracesnya itu 2 ya. Kita buat apa ya? Kita buat width-nya aja ya. Width-nya dia lebih gede. Kita buat 400 pixel. Nah, seperti itu. Oke. Terus kita buat juga on change-nya ya. Jadi kita pengennya itu ketika dia on change, jadi kalau kita ketik ya, kita ketik berubah ya, itu kita on change, dia akan execute ya search tag-nya kita. Set search tag ya. Current target value ya. Jadi nanti kita akan set search tag kita itu dengan apa yang kita input di dalam input teks ini ya. Oke, dan jangan lupa kita tutup ya. Nah, selanjutnya kita akan buat di sini, kita bikin div aja. Nah, ini kontainer untuk news list kita ya. Jadi kita buat di sini, kita styling dulu aja, style news list ya. Nah, style news listnya ini kita buat di sini, kita styling sedikit ya news listnya kita. Kita mau kayak gimana ya, kita buat aja padding. Jadi supaya jarak antara input dengan news listnya itu ada ya, kira seperti itu. Nah, kita bilang kita
kita bisa pakai margin, bisa pakai padding ya. Kita buat margin padding boleh, padding kita buat, atau margin aja ya, margin top ya, margin top ya. Jadi atasnya kita buat agak jauh sedikit ya, margin topnya misalnya 8 pixel. Nah, seperti itu. Terus kita buat mungkin width ya, kita nggak usah dulu ya, seperti ini dulu aja yang simple. Nah, seperti itu. Terus kita buat juga untuk kita render ya, kita mau render news kita berdasarkan apa yang ada di dalam news list. Nah, kita copy di sini news listnya. Nah, kita render pakai map ini akan seperti teman-teman di sini, map ini akan mengembalikan array ya. Jadi kita akan render array dari news kita yang ada di dalam news list ya. Nah, kita buat news ya, seperti ini. Kita return ya, kita return. Terus di sini kita buat div is ya, div key news ppid ya. Terus kita close dulu ya, kita tutup. Terus kita isi lagi di sini, kita buat lagi div-nya, div ya. Terus di sini kita akan tampilkan news title-nya ya, news title. Jadi nanti data kita tuh ada, kalau teman-teman masih ingat kita punya news title ya. Jadi saya copy aja, copy. Terus ini ada konten ya, konten seperti itu. Nah, simpan. Nah ya, nah, coba kita render ya. Kalau teman-teman lihat ini warnanya merah, colok banget ya. Kita pilih warna yang lain aja, kita pakai warna. Oke, saya punya warna sudah ada, saya sediain yang bagus sedikit, yang lebih enak di mata. Copy, kita nah, oke, warna ungu ya. Terus ini juga masih apa ya, masih enggak teratur, kita atur dulu ya, kita atur dulu. Newsnya mungkin kita style ya. Di sini kita style titik news ya. Nah, di sini kita buat, kalau kita ada news list, kita juga ada news ya, news. Kita buat aja displaynya supaya dia apa, inline. Kita buat tuh display jadi flex ya, simpan. Nah oke, sekarang dia udah inline ya. Nah tapi diantaranya ini masih ada, nggak ada apa namanya, nggak ada bedanya gitu ya, nggak ada apa istilahnya tuh, nggak ada pemisahnya. Kita buat pemisahnya ya, kita buat pemisahnya. Jadi di sini display, teman-teman, kita juga akan nanti kita mau tambahin untuk gambarnya ya, gambar ya. Jadi nanti kita juga bakal punya gambar, jadi kita ilustrasiin dulu aja. Image-nya source-nya sama dengan mungkin ini aja ya. Kita coba simpan ya, kita render. Nah seperti ini. Nah nanti kita punya image akan jadi sedikit lebih besar ya. Terus nanti kita akan styling ini adalah title dan yang konten ya. Nah nanti kita pisahkan di sini. Kita punya div lagi
Ya, kita buat style sama dengan ya display flex. Ya, saya buat agak sedikit lebih besar. Display flex. Kemudian kita buat flex directionnya itu sama dengan kolom ya, kolom seperti ini. Nah, kita buat seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Coba kita rapin dulu. Ya. Kita load. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi nanti di sini adalah apa? Image-nya di sini adalah di sini title-nya, di sini kontennya ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kita sementara image-nya belum ada dulu. Nanti kita akan tambahkan di dalam API kita untuk image-nya ya, image dari beritanya itu. Nah, nanti kita tambahkan, tapi sebelumnya kita akan coba cek dulu search-nya kita. Nah, ini dibilang type ID ya, jadi di sini kita coba type misalnya 2. Nah, kalau type 2 dia akan langsung berubah, type 4 berubah. Jadi kalau misalnya kita kosongkan, nah dia akan fetch lagi yang semuanya seperti ini ya. Nah, oke, teman-teman, nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Kita akan menambahkan image dan juga nanti kita akan menambahkan untuk kita bisa klik ya. Jadi kita bisa klik salah satu berita kita ini, nanti dia akan redirect ke page yang berikutnya. Oke, teman-teman, selamat mengikuti dan selamat belajar ya.